Lu saya itu sering di apa itu Habib-habib yang apa itu yang kami muliakan, yang sering kami beri uang, itu saya itu dianu dikatakan, Ustadz kamu ini Habib, Ustadz kamu ini alnya Al Idrus, Ustadz kamu ini adik saya, kamu saya anggap adik saya, ngono. Nah, itu kalau saya ini orang yang bergegas dengan apa itu keturunan, nah langsung ya setelah itu kan saya ikrar itu. Ciri-ciri Habib palsu dawir, senengane minta-minta uang dari rumah satu ke rumah yang lain, itu positif palsu itu. Sebab Rasulullah itu melarang kepada duriahnya untuk apa itu nerima sodakoh, nerima zakat. Iya. Rasulullah mengatakan mengharamkan duriahnya untuk menerima zakat atau sodakoh. Itu bukti bahwasanya ciri-ciri duriah kanjeng Nabi itu tidak akan mau minta-minta seperti itu. Alawi atau habaib itu adalah Duriah kanjeng Nabi. Duriah Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Umat Desain. Kali ini saya akan menanggapi apa yang sekarang sedang tenar, yaitu tentang nasab ya, nasab Alawi. Ini tadi kita sudah mendengarkan tentang penjelasannya Kiai Haji Mukharrar ya, Futuori. Nah, beliau tadi sudah bilang bahwa beliau ini diaku-aku menjadi Habib, dan kalau beliau itu memang punya sifat keduniawian, maka beliau akan ikrar menjadi Habib. Dan tadi juga sudah bilang ya, ciri-ciri Habib palsu itu adalah Habib yang sukanya minta-minta, dawir itu ngomong yang gak jelas ya. Nah, itu ciri-ciri Habib. Nah, ini yang sekarang itu rakyat Indonesia itu harus sadar, kita itu dibohongin atau bukan ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kita itu seperti dihipnotis. Jadi mereka itu bukan berbicara ilmu, tapi kayak berbicara tentang spek untuk membohongi orang ya. Misalkan kamu itu lagi kena masalah, kamu itu harusnya seperti ini. Nah, itu kita tanpa sadar kita mengikuti dan kita menuruti apa yang dia mau. Dan itu sudah banyak sekali terjadi, dan di pondok-pondok itu sudah banyak sekali terjadi. Dan beliau sudah mengatakan bahwa dzurriyyat Nabi itu dilarang untuk meminta-minta atau menerima sedekah dari umatnya. Itu sudah sangat jelas sekali. Ini bukan berbicara tentang karena kebencian ya, ini berbicara tentang Al-Quran, bahwa penjelasannya itu dzurriyyat itu tidak boleh menerima sedekah ataupun meminta-minta, itu tidak boleh. Wah, ini tapi yang sekarang itu banyak sekali yang meminta-minta, yang membuat saya itu gregetan ya, tentang apa yang sering terjadi. Dan karena mungkin ketawadukan dari para kiai-kiai atau para orang Indonesia dengan apa yang mereka minta, mengaku dzurriyyah Nabi, mereka minta apa untuk menjadi seorang tawadu, maka mereka memberikan. Sebenarnya itu adalah ilmu speaking mungkin ya, bagaimana caranya agar itu kayak ilmu sales lah. Kayak sales itu bagaimana caranya barang ini terjual. Nah, seperti itu ya. Ini yang terjadi. Mudah-mudahan dengan video ini kita semua harus sadar ya, bahwa selama ini itu kita dibohongi, kita itu dikuras, kita merdeka tapi kita masih tetap dijajah. Oke, kita langsung dengarkan aja penjelasannya selanjutnya dari Kiai Mukharrar. Semoga teman-teman yang melihat video ini sadar dan terang benderang ya. Kita boleh takdim tetapi harus dengan ilmu. Oke, kita lihat aja selanjutnya. Cuma sekarang yang beredar di Indonesia dan juga di negara-negara lain, niku kata Habib palsu. Kata Habib palsu. Jadi orang tuanya itu yang asli nggak Habib yang asli. Tapi mereka memalsukan. Mungkin karena ibunya Syarifah, tapi bapaknya tidak Habib. Bukan Habib. Tidak Habib.
atau yang asli mereka itu tidak anaknya Habib, mereka itu hanya anak angkat. Anak angkat. Anak angkat. Kemudian mereka menyandarkan alnya menggunakan al majikannya, marga ayah angkatnya. Sebabnya banyak Habib-Habib itu bilang gini, Ustadz, kamu saya anggap adik saya, kamu ini adalah dzurriyyah Rasul, kamu ini adik saya. Lalu saya itu sering di apa itu Habib-Habib yang apa itu yang kami muliakan, yang sering kami beri uang, itu saya itu dikatakan, Ustadz, kamu ini Habib Ustadz, kamu ini alnya Al Idrus Ustadz, kamu ini adik saya, kamu saya anggap adik saya, ngono. Nah, itu kalau saya ini orang yang geragas dengan apa itu keturunan, nah, langsung ya setelah itu kan saya ikrar itu. Jadi dari hasil penelitian saya, dohiron wabatinan Ba'alawi atau Habaib itu dzurriyyah Kanjeng Nabi. Cuma di Indonesia ini banyak Habib-Habib palsu. Ciri-ciri Habib palsu, dawir, senengane minta-minta uang dari rumah satu ke rumah yang lain. Itu positif palsu itu. Sebab Rasulullah itu melarang kepada dzurriyyahnya untuk apa itu nerima sedekah, nerima zakat. Iya. Rasulullah mengatakan mengharamkan dzurriyyahnya untuk menerima zakat atau sedekah. Itu bukti bahwasanya ciri-ciri dzurriyyah Kanjeng Nabi itu tidak akan mau minta-minta seperti itu. Kemudian seumpamanya ada Habib kok minta-minta uang, ngalor ngidul, hanya menjual nasab mereka, lalu mendatangi rumah-rumah kiai untuk mencari uang, positif itu Habib palsu itu. Kalau nggak palsu nggak gitu. Sebabnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa yutahhirukum tadhiro, aku sucikanmu, hei ahlul bait, tadhiron, dengan benar-benar suci itu. Bahkan Rasulullah pun pernah mengatakan, jikalau Fatimah mencuri, tentu kupotong tangannya. Itu bukti bahwa dzurriyyah Kanjeng Nabi itu tidak akan ada yang hubbu dunya, tidak ada yang rakus dengan harta. Loh, ini akhir-akhir ini banyak Habib-Habib yang rakus dengan harta. Positif itu enggak dzurriyyah itu, jangan dipercaya. Sebabnya kalau hanya sekedar mengandalkan apa itu silsilah itu bisa dibuat. Silsilah itu bisa dibuat, bisa dijual belikan. Bahkan orang mengatakan saya bin Fatimah binti Rasulillah. Itu berbentuk kalam khobar. Kalau kalam khobar itu statusnya ihtimalu siddiq wal kadzib. Kalau kalam khobar itu mungkin benar, mungkin salah. Bisa salah. Ya. Kalau itu mungkin benar, mungkin salah, maka kita ini jangan langsung mengatakan itu dzurriyyah Kanjeng Nabi, jangan. Sebab tidak akan terjadi yaumil kiamat kecuali bermunculan orang-orang yang mengaku dzurriyyah Kanjeng Nabi. Tapi jangan pernah menafikan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Sebab Dajjal itu adalah orang yang tidak percaya dengan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Dajjal. Makanya Dajjal itu tidak percaya dengan Imam Mahdi. Nah, di antaranya Dajjal adalah para ulama-ulama yang tidak percaya dengan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Bukan tidak percaya dengan Nabi dulu ya, tidak percaya dengan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi pasti ada. Tapi kalau Habib lah ini, kalau Habib itu ada yang palsu, ada yang tidak palsu. Jadi panjenengan nggak usah terumbang-ambing. Pokoknya kalau ada orang dzurriyyah Kanjeng Nabi sangat dihormat, dimuliakan. Cuma kalau mereka minta-minta positif, kalau minta-minta uang positif, itu dzurriyyah palsu itu. Cuma kalau saya walaupun palsu lah ya tetap tak wenehi duit karena mereka minta. Karena mereka minta. Sebabnya kalau masalah minta uang itu aku ngikut dewi Allah wa amsaila falatanhar gitu. Jadi terhadap orang-orang yang minta-minta ya senang duit diwenehi lan duit menengahi, enggak usah dibentak, enggak usah dihina, dicaci maki. Sebab sapa to sing gelem ngemis ngono ki enggak ada.
Saya itu sering kok dipalai sama Habib itu. Sering. Oh, iya. Sering. Bahkan saya ngomong, Bib, mohon maaf, saya nggak punya uang. Itu dilaknat toh. Dilaknat barangkali pada akhirnya toh tak blokir. Ngono kuwi toh terus komentarin ini yo. Semoga kamu diblokir masuk surga ngono. Ya seperti itulah manusia. Iya. Jadi kita jangan ketipu dengan biasa orang-orang yang nggak paham ilmu lalu ikut-ikut jelek-jelekin. Pokoknya kalau masalah jelek-jelekin kepada siapapun nggak bener. Kadang-kadang kan kita yang awam yang nggak paham ilmu kan terus melu-melu, ikut-ikutan, merasa apa itu, merasa baik sendiri kemudian tidak anu. Saya nggak pernah di apa itu di video-video saya atau di status-status saya jelek-jelekin BBM, nggak pernah saya. Kalau sering mengikuti kajian. Kalau saya apa itu membahas ilmu, bahas tentang nasab, jangan membagi-bagikan nasab, apa manfaat nasab, nah itu memang pernah. Tapi kan bukan berarti terus saya menafikan diri kajian Nabi, kan enggak. Iya. Paham? Iya, paham. Sampun matur suwun atas penjelasanipun. Jadi intinya Habib itu, Ba'alawi itu termasuk duriyai kajian Nabi. Adapun ada orang mengatakan itu tidak duriyai kajian Nabi, hanya berdasarkan kitab, hanya berdasarkan silsilah nasab, mengikuti kitab-kitab yang ada, kitab yang sezaman pada kurun 400, 500, 600, 700 itu tidak ada yang menerangkan bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa, nggak ada. Ahmad bin Isa, iya. Kan kita, padahal ilmu kan tidak di kitab, al ilmu fisudur. Fisudur. Jadi pedoman ilmu ya silakan lah, pedoman ilmu dengan kitab silakan. Tapi harus lewat dada para ulama, para cendekia tahqiq. Nah, kenapa orang-orang yang paham betul tentang nasab itu nggak jedol? Memang sengaja itu. Banyak kiai-kiai yang ngerti, itu KPI banyak. Beliau memang seperti itu. Beliau tidak akan menyampaikan kecuali atas perintah Allah. Dan itu kiai-kiai sing alim tapi sering mengeluarkan apa ya namanya ya, bantahan yang bisa mencerahkan umat memang seperti itu. Lah kenapa itu nasab Ba'alawi atau nasab HBI kok nyampe dirahasiakan Allah seperti itu? Bahkan tidak ada kitab sezaman yang menjelaskan seperti itu. Itu tujuannya mung siji tok, biar para dzurriyyah Rasul atau para HBI tidak sombong. Oh gitu. Sebab mana itu ada hikmahnya ya? Wah, hikmahnya besar. Wong nasab mereka yang nggak jelas saja sombongnya kempletak. Mereka berani mengatakan buta hati, buta mata, ngomentari Gus Dur, ngomentari Kiai Yakub itu, menteri agamanya Fir'aun, Dajjal, gitu. Dong itu nasabnya yang nggak jelas saja seperti itu, apalagi nyampe nasabnya diketahui secara jelas. Walah, biasa lah, sak gentong-gentong. Jadi manfaat dari dirahasiakannya nasab mereka itu yang asli supaya mereka nggak sombong. Oh iya. Sebabnya mereka itu tuh hanya berdasarkan imamah, hanya berdasarkan jubah, serban, hanya berdasarkan nasab mereka nyambung ke Rasulullah. Kemudian belum ngalim berbicara ilmu di tengah umat. Loh, kalau mereka belum alim berbicara ilmu di tengah-tengah umat, bagaimana coba? Pada akhirnya umat, pada akhirnya kan orangnya menyampaikan ilmu dengan dengan ngawur kan. Lalu mereka cerita-cerita khurafat, cerita-cerita karomah-karomah wali, sing kadang-kadang wali yang punya keramat itu saja kadang-kadang nggak mengizinkan untuk diceritakan loh. Juga malah karomahnya diceritakan. Keramat itu ada ya.
Kalau keramat itu memang ada dan wajib meyakini. Tapi kan nggak boleh terus hanya dibuat batu loncatan supaya supaya masyarakat hormat sama dia. Masa ada orang cerita gini, dulu itu ada seorang Habib semisalnya, itu muridnya itu bisa ngalim semua gara-gara kiainya itu pertengahan makan terus tangannya itu di. Oke, tadi kita sudah mendengarkan ya secara lengkap penjelasannya Kiai Mukharrar ya. Dengan ini sudah terang benderang ya bahwa apa yang disebut kita hormati dari dulu itu Habib ya. Kita sudah jelas banget ya. Nah, terusan poin pentingnya ini. Kenapa nasab alawi itu disembunyikan sama Allah itu agar mereka tidak sombong, berarti secara logika saya ya ada Habib yang tidak memunculkan nama Habib. Mungkin dia duriah Nabi tapi dia tidak, saya duriah Nabi, saya tidak seperti itu. Nah, ini yang mengaku-ngaku duriah Nabi, ini saya Habib kamu. Ini adalah yang palsu. Karena apa? Karena bertolak belakang dengan apa yang benar-benar sifatnya Nabi, misalkan rendah diri ya, tidak sombong. Nah, ini benar-benar betul sekali. Nah, saya juga yakin bahwa durian Nabi itu ada, tapi saya tidak mengikuti apa yang disebut Habib itu dengan bercerita dengan yang hurufat itu yang nggak jelas itu ya, dan selalu membanggakan diri sendiri, minta-minta ya, itu mencaci maki orang dengan segampang itu, terus mengunggulkan nasab ya, bahwa saya ada di darah saya itu ada darah Nabi. Nah, itu saya yakin itu bukan, dan saya mengikuti Kiai Mukharrar ini. Saya setuju banget bahwa Habib yang seperti itu adalah Habib palsu. Saya setuju banget dengan penjelasannya beliau, meskipun saya orang awam, saya itu ganjil ya, karena apa? Dari kecil itu diceritakan oleh guru-guru saya, orang guru-guru kita itu, bahwa Nabi itu halus, tawadhu, itu sangat berbeda jauh dengan apa yang kita lihat di sekarang ini. Dan saya juga mendengarkan bahwa belum akan terjadi kiamat sebelum ada orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi atau zuriat Nabi. Wah, ini sangat terang benderang ya, semoga tercerahkan. Nah, saya sarankan mengikuti Kiai Mukharrar tersebut agar agar banyak sekali penjelasan beliau tentang Habib. Saya sangat setuju ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.